Cantik, cantik yang alami terpancar di wajahmu. Kau wanita muslimah, Amanisan muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak sih kali ini Amani Fasilitas ada di mana? Tentunya di cabang Amani Simpang 4 Pantai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kemarin share ya, Amani Fasilitas kali ini kita akan membahas tentang menolak menua bersama Amani. Nah, kalau udah menyangkut dengan judul ya, teman-teman tahu kalau menyangkut dengan judul menolak menua bersama Amani, tapi saya bawa yang ownernya dong, yang cantik, Angelita, boleh Johanna, boleh silakan Bu. Memang sengaja kesini karena nanti akan ada banyak hal yang ingin kita sampaikan di sini ya. Selain tentu saja temanya dari tim marketing membahas tentang menolak menua gitu ya, menolak menua apa aja bentuknya, baik tim dari dalam maupun tim dari luar. Insya Allah nanti akan kita bahas sambil kita masuk ke dalam ruangan aman sekolah yang saat ini sedang berantakan sekali. Tapi berantakan ini bukan berantakan karena nggak diberesin ya Umi ya, tapi memang karena ada suatu hal gitu. Ini apa nih? Nah jadi Umi, sebelum kita membahas tadi tentang yang berantakan di dalam dan membahas juga tentang tema kita hari ini, saya mau ngasih tahu nih, ini adalah programnya dari Amani juga, namanya Amani Charity gitu ya, setiap Jumat. Jadi kita judulnya Jumat Berbagi. Ya di sini adalah kita berbagi sembako ya, yang mana sembako ini disediakan berdasarkan dari Baksos dan Amani Charity yang biasa teman-teman masukin tuh ke dalam kotak Amani Peduli ya, yang setiap hari Jumat potong rambut gratis kan, infaknya sedekah seikhlasnya tuh. Nah ini udah beberapa yang sudah banyak habis ya. Sedekah sembako ini bertahan cuma beberapa jam ya? Iya benar. Jadi tadi juga di Amani Galeri ini dari sana tadi juga sudah habis semua sembako yang dipajang, dan ini semua di seluruh cabang Amani termasuk Palembang juga ada. Jadi buat teman-teman yang punya kenalan atau punya tetangga yang tidak mampu, boleh suruh datang ke Amani setiap pagi Jumat ya. Kita ada sedekah charity. Untuk teman-teman ketahui bahwa ini bukan hanya sedekah dari Amani, tetapi juga dari teman-teman donatur lainnya ya. Jadi kayak kemarin ada juga yang transfer, Iya benar. sedekah, ada juga yang mau datang ke sini langsung melakukan sedekah. Di sini boleh sekali, silakan datang aja ke cabang mana maunya, bawa barang boleh langsung ditaruh di sini atau teman-teman bisa transfer gitu ya. Nah ini nih sebentar lagi biasanya langsung habis gitu ya. Tadi juga ini udah beberapa Udah yang banyak habis, tadi nih, banyak banget. dan alhamdulillah ya memang tersalurkan gitu ya Mia. Ya, jadi teman-teman sebenarnya banyak sekali yang membutuhkan sedekah seperti ini, makanya Amani konsen sekali dengan sedekah Jumat ini ya. Apalagi ini adalah sedekah berjamaah, jadi kita ajak semuanya yang mau bersedekah, ayo gitu ya. Nah buat teman-teman yang misalnya nggak mau bawa barang atau apa, atau nggak bisa transfer juga, teman-teman kebetulan ke Amani di hari Jumat cuma potong rambut aja, teman-teman bisa menyalurkan sedekahnya di sini gitu ya, kita ada kontaknya. Iya benar banget. Nah jadi teman-teman, ini adalah sedekah jamaah tadi ya Umi ya. Jadi memang kita berbagi menyambung untuk menyumbang gitu ya. Jadi bagi yang mau menyumbang kami terima ya, mau berupa barang ataupun yang jauh mau transfer gitu ya, itu bisa, ataupun yang
mau langsung meletakkan barangnya ke sini gitu ya, sedekahnya ke Amani itu juga bisa. Jadi kita tidak membatasi apapun yang dari teman-teman, intinya kita sama-sama untuk berbagi sedekah untuk yang membutuhkan gitu. Jadi boleh siapa yang mau boleh kirim, siapa yang mau menyumbang boleh taruh di sini. Iya, ini di semua cabang Amani ya teman-teman ya. Di Bengkulu ada 4 cabang dan di Palembang ada 1. Jadi teman-teman yang membutuhkan dan yang ingin menyumbang bisa langsung segera kontak, nomor Amani juga ada ya, ataupun mau langsung ke Gerai Amani juga bisa. Ya, oke. Nah ini sekilas info tentang Amani, sedekahnya Amani berbagi ya. Kita akan coba bahas dulu nih. Kita kan ada di cabang pantai ya. Ada beberapa konsumen yang mungkin ada yang nanya nih, soalnya kan pantai sedang ada yang berantakan di dalam gitu ya. Otomatis Amani pantai ini berantakan kenapa sih? Ini pura-pura nggak tahu gitu. Itu kenapa nih? Kita akan masuk, kita lihat Amani pantai lagi berantakan banget, ada beberapa yang dihancurkan gitu ya. Jadi kadang-kadang bagus atau untuk memilih yang lebih bagus kita harus menentukan dulu yang Ya, jadi teman-teman, Amani Pantai alhamdulillah setelah 10 tahun ini akan ada tahapan yang lebih besar banget ya. Sebenarnya direkam terus tapi nggak bisa. Untuk tahun ini kita memilih menggunakan Amani Pantai secara besar-besaran agar teman-teman bisa masuk ke halaman nyaman lagi di sini artinya gitu ya. Dan tentu saja bisa ada konsekuensi yang harus kita lakukan. pasti caranya Amani pantai sedikit menjerit ya. Tapi setelah jeritan itu, tapi nanti akan jadi lebih nyaman. Tapi Gitu. nggak apa-apa, kan namanya juga cabang Amani ya. Masih ada 2 cabang Amani lagi di Bengkulu. Teman-teman yang mau perawatan nanti pada saat Amani Pantai itu sementara, jadi teman-teman bisa langsung perawatan di cabang Amaninya atau Ada cabang TB ya. nanti apa aja yang mau kita rehat, kita bisa lihat juga. Boleh yuk kita sambil jalan yuk kita lihat ya. Ya teman-teman, di belakang layarnya ada 1000 orang nih. Kita lihat dulu. Nah ini dari ruang masuknya dulu ya. Tadinya pertamanya di sini ya Umi ya. Pertamanya di sini yang udah biasa ke Amani. Biasanya ini dengan tol, kemudian kita masuk dari sini, itu dari kolom sini ya. Ya Nanti silakan. akan kita ubah posisinya. Di sini nanti akan khusus ruang tunggu saja yang akan kita lengkapi dengan buku-buku. Jadi kayak ruang sudut baca gitu ya. Jadi buat teman-teman yang menunggu atau yang antri gitu ya, nggak bosan karena ada sudut baca di Amani Pantai gitu ya. Nanti ini khusus untuk ruang tunggu saja. Jadi orang sampai-sampai bisa sambil baca ya Umi ya. Di situ nggak bisa masuk lagi, kita tutup ya. Dan sekarang tentunya kita bisa ada di sini. Iya, jadi kita buka dari sebelah sini. Nah, kita nonton berantakan banget ya. Jadi ini memang sengaja kita buka untuk publik dan teman-teman tahu bahwa kita sedang proses renovasi ya. Nah jadi teman-teman sedikit Masuk dulu. iya, jadi ini yang mungkin bagian sebelah sini kan ada ini pintu masuknya ya, pintu masuknya nih segini ya nanti ya. Iya. Pintu masuknya Nanti di belakang kita. teman-teman langsung bisa masuk dan ini akan menemui ruang bebas ya. Nah, kita akan ubah layoutnya yang dulu itu ini adalah ruang mediasi. Sekarang kita akan ubah ini menjadi ruang bebas ya. Ya, jadi prosesnya pun sedang kita rancang, sudah didesain oleh desain interiornya. Insya Allah nanti tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 ketika Amani Pantai rehab besar-besaran itu dan akan ditutup ya. Jadi sekalian menyampaikan informasi kepada para member Amani Pantai bahwa tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Februari Amani Pantai tutup untuk sementara ya. 2 minggu loh teman-teman, itu waktu yang lumayan lama, tapi itu akan memberikan yang terbaik ya, Umi, Iya. yang lebih wah lagi. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir kalau masih mau perawatan kan Amani masih ada 2 cabang. Iya, masih ada. Pantai, tinggal di Sampurna dan di Amani.
pokoknya kalau perawatan tuh nggak terhambat ya. Tapi Iya. cuman lokasinya aja kita alihkan ke BBM dan kilometer 6,5. Iya. Jadi ini kita rehat kita biar ada suasana baru gitu. Apalagi tadi setelah beberapa tahun dari 2011 ya Umi ya. 10 tahun nggak, tahun 2021 sekarang ya. Iya. Berarti udah 10 tahun Amani Pantai direhab bener gitu ya. Ini yang bener kata rehab yang luar biasanya ya Umi ya. Jadi yang hampir 10 tahunnya ada 2011 ya. 2011 kita mulai membangun Amani Pantai, kemudian tidak ada hal-hal di yang berarti gitu ya, yang paling banyak aja. Kali ini kita rehabnya agak besar supaya teman-teman itu nanti apa ya enak ya dengan bersama dari Ya, ada lebih gak bosan. Kita bahas dulu Kita karena teman-teman ada yang sedang perawatan gitu ya. Jadi kita agak sedikit tertahan gitu. Mau masuk lagi. Ya, nanti kita akan tetap masuk, tapi ada yang sedang perawatan dan kita akan tetap bahas. Nah, jadi ngomong-ngomong nih Umi, ini kan di resepsionis. Nanti resepsionisnya kan karena di sini ada ruang buku kan. Kita tetap ngadep ke sana atau tetap di sini resepsionis? Oh, menghadap ke sana ya Umi ya. Oh gitu. Dengan suasana yang baru lagi, dengan nuansa yang baru lagi. Iya, iya. Jadi nanti resepsionisnya menghadap ke sana. Sini kita akan bisa makan job dan nanti akan banyak foto buat teman-teman yang mau foto, ya. Iya. Tapi fotonya sebenarnya di ruang ini ya. Kalau ruang perawatan tetap kita dengan aturan nama tidak boleh nanti foto nanti. Karena kita menghargai informasi itu, ya. Nah, Umi, ini kan kita mau masuk perhambat nih. Jadi sedikit menyinggung dulu deh, kita akan mau bahas tentang masalah benua nih. Nanti kita sekalian sambil di dalam menolak benua bersama Amani. Nah, jadi teman-teman, Umi Hana kan udah tahu ya, Umi Hana merupakan wanita karir gitu ya, pengusaha yang mempunyai 4 orang anak. Tapi seperti masih muda ya, jauh gak sih? Gak kan ya? Masih muda banget ya? Masih muda nih? Masih muda berapa nih? 17 tahun, wah salah saya lagi. Jadi Umi Hana ini mempunyai 4 orang anak, tapi memang masih masih muda banget, masih yang jiwanya juga kekinian lah gitu kan. Padahal kalau kita dibilang sama kayak ibu-ibu yang lainnya gitu. Nah, saya mau nanya-nanya sama Umi. Kita kan ini membahas tentang benua, berarti mengenai awet muda gitu ya Umi ya. Karena kan menolak benua, berarti kita ya harus sampai awet muda terus gitu ya Umi. Apa awet muda di mata Umi? Nah, kira-kira definisi awet muda di mata Umi itu bagaimana sih? Jadi itu lagi manggil ya. Itu yang juga bisa. Jadi teman-teman kalau kita ngobrol masalah awet muda gitu ya, sebenarnya nggak ada yang awet muda. Semua orang pasti akan tua, ya. Nah, tapi bagaimana caranya umurnya tua, tapi rasanya tetap muda, ya, terutama dari dalam pikiran, ya. Jadi itu penting sekali karena apa ya teman-teman ya, biasanya orang yang jiwanya muda itu apa namanya muda gitu ya, beda banget kalau misalnya orang yang apa adanya gitu ya. Jadi tetap teman-teman walaupun usia kita secara biologis itu bertambah, tapi kita paling tidak secara fisik tetap muda, bergelora, berjiwa muda agar kita tetap semangat memberikan kontribusi terbaiknya pada masyarakat, gitu ya, memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat, ya. Jadi kalau kita orang yang tua ya, kita mahasiswa, udah tua, udah itu aja Nah, kalau membahas tadi kan bangsa kita pasrah gitu ya, pasrah tentang ya namanya kulit ya, usia dan nambah kulit juga pasti otomatisnya juga masa usianya kan bakalan berubah juga nambah. Nah, kalau kita terlalu pasrah otomatis akan masui lah ya, dan yang gitu ya. di kita itu adalah luas waktu
Benar, ini penting banget Ya, itu. jadi Wah, sebelum waktunya. Iya betul, kalau bisa kita kan awet muda, jadi lebih muda daripada umur sebenarnya. Tetapi kenyataannya itu malah banyak yang lebih tua daripada umur sebenarnya. Benar. Ini yang harus diantisipasi. Iya, benar. Ya. Jadi bagaimana caranya umur kita sekian, tetapi kita harus awet muda yang umurnya bisa 10 tahun atau 20 tahun. Ya. Jangan tanya berapa umur. Iya, jangan ditanya ya, nanti teman-teman kaget gitu ya. Minus 17 tahun. Aku keceplosan ya. Nah, 19 tahun, 21 tahun yang lalu. Nah, itu sendiri, hitung sendiri. 39. Ya, jadi teman-teman, tadi kan Umi memang sih benar banyak yang memang anak zaman sekarang ya, ini tentunya ya, yang saya sadari juga masih SMP, ada masih SMP, tapi kok udah kayak anak kuliahan, dia yang dari masa masih unyu-unyu, dia wajahnya. Itu pasti banyak beberapa faktor yang bisa membuat yang kedua gitu kan. yang pertama bisa jadi yang Jelas ya suaranya ya. jadi kalau misalnya Ya. Matikan aja. jadi salah satunya itu karena pemakaian kosmetik yang tidak tepat. Nah itu bisa membuat seseorang yang sebenarnya muda itu menjadi lebih tua. Kalau misalnya contohnya dia pakai kosmetik abal-abal dan tidak ada defaultnya, apalagi halalnya misalnya gitu ya. Nah kemudian dia awal-awalnya bagus dan ternyata memiliki efek yang jelek di jangka panjang ya. Pernah nggak lihat orang itu yang kulitnya licin kayak misalnya Iya. jadi warna Galak aja kayaknya kemerasan ya. marah meleset nyambung meleset gitu ya. Nah itu salah satu kosmetik yang sebenarnya harus teman-teman waspadai karena yang kita butuh itu kulit yang sehat gitu ya, kulit yang sehat bukan kulit yang licin atau putih seperti itu. Tentu aja kalau kan kulit yang sehat itu nggak seperti selain yang hamil dan kulitnya itu ya. Nah kebanyakan anak-anak muda sekarang karena zaman teknologi ya gampang cari belanja online gitu ya, dan tidak mencari informasi yang lengkap, cukup temakan iklan aja gini bagus, segini bagus langsung beli. Padahal itu mengandung bahan-bahan kimia yang sangat pengaruhnya sangat luar biasa pada kulit ya, dan efeknya itu terjadi beberapa tahun kemudian. Nah ya Makanya ada yang kira-kira hancur wajah tuh yang memang susah gitu ya. Kenapa nih? Ada yang nanya? Iya. Dari Dindaise. Umi, kalau kita mau tahu skincare itu cocok atau enggak di kulit kita gimana? jadi harganya obatnya sih nggak dipakai gitu. Ya teman-teman, kalau mau tahu skincare itu cocok atau enggak dengan kulit kita, pertama kita harus tahu dulu kulit kita itu apa. Jenis gitu ya. kulitnya apa, Nah, ini salah ya. satu materi yang selalu kita sampaikan di Bisikulas nih. Makanya nanti kalau ada Bisikulasnya Amalia harus ikut ya. Ada beberapa tipe kulit ya. Jadi itu beda-beda tipe kulit. Satu, kulit berminyak, kulit kering, kulit kombinasi, kulit sensitif gitu ya. Dan salah satunya lagi kulit normal. Kulit normal. Nah kalau kulit normal nggak masalah, dia cenderung gampang jatuh. Tapi kalau kulit berminyak, cenderung berjerawat, atau kering, ini dia beda-beda penyuntikannya ya. Nah teman-teman harus mengenali dulu kulit kita masing-masing, baru bisa kita cari kosmetik gitu ya yang cocok atau tidak. Nah untuk tahu itu gimana nih? Di Amani ada alat untuk cek kulit ya, jadi pakai pembesaran 1000 kali lipat. Teman-teman datang ke Amani misalnya nih, cek kulitnya gratis, aman ya, cek kulit gratis. Datang aja Kak Bilang Amani. di Amani saya mau cek kulit dong, nanti dicek kulit, nanti akan kelihatan kulit teman-teman itu apa, berminyak, berminyak kah atau kering kah, Kata gitu kering ya. atau kombinasi ya Atau Umi ya. kombinasi gitu. Kalau misalnya kulit teman-teman itu berminyak, maka teman-teman harus menggunakan wadah kosmetik khusus untuk kulit berminyak. Ya. Sebaliknya juga kalau kulitnya kering harus menggunakan wadah untuk kulit Kering. karena dia kandungannya beda, jelas beda. Kalau kering pasti banyak apa tembus laser ya, dengan lebarnya ya Umi ya. seperti itu. Tapi kalau untuk kulit berminyak tentu kita pilih yang oil free. Jadi memang beda minyak, kosmetiknya supaya itu nggak tambah banyak. Kalau dijual bisa enak ya. Iya. Dijual bisa. Jadi juragan minyak gitu. Nah, kalau salah memilih
besar ya teman-teman, kita kulitnya berminyak, jadi berjerawat. Kalau berminyak itu paketnya dengan jerawat, gitu ya. Nah, kalau misalnya ditambah lagi dengan moisturizer yang kandungan moisturizer yang tinggi, kemudian pelembarnya tinggi, kemudian pakai oil kandungannya itu bisa memicu timbulnya jerawat. Pasti tambah lagi yang komedonya ya. Segala macam ya. Nah, sebaliknya juga kalau misalnya kulitnya itu kering, terus teman-teman pakai produk untuk minyak yang lain terlihat nanti akan tambah kering dan kulitnya akan mudah terbakar, akhirnya muncul flek gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya yang tahu kulit itu kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan kulit kita, makanya harus kenal dulu tipe kulit saya apa. Kalau teman-teman nggak tahu tipe kulitnya, teman-teman akan susah untuk mencari kosmetik yang cocok. Ya, satu lagi nih, Bi. Jadi kebanyakan ya kalau teman-teman itu ngelihat temennya cocok pakai kosmetik A, dia langsung coba. Padahal kulit kita kan berbeda ya, Umi ya. Jadi harus pahami dulu teman-teman tadi. Ya, jadi jangan lihat orang itu cocok, hijau gitu. Mau A pakai gitu ya, padahal di kulit kita nggak. Nah, ya, sebaiknya teman-teman konsultasi juga kepada ahlinya. Di Aman juga ada yang dia kalau misalnya mau kita amati, boleh karena kita berkomitmen dari itu, dari Amani ini dibuka 10 tahun yang lalu, kita berkomitmen bukan hanya bisnis yang menghasilkan uang saja, tetapi bisnis yang memberikan manfaat buat Sahabat muslimah ya. jadi kita nggak asal-asal jual produk ini cocok atau nggak cocok kita jual, enggak gitu ya. Kita pengennya muslimah terutama di Bengkulu merasakan manfaat adanya Amani, karena Amani ini juga salah satunya adalah ownernya pernah jadi Korban abang. Ini pernah jadi korban tapi jadi sebagus ini ya, malah jadi kayak anak muda gitu. Jadi teman-teman jangan ditanya ceritanya 10 tahun yang lalu, kita tahun 2008 di 12 tahun yang lalu itu Umi pernah pakai produk abal-abal dari salah satu bukan klinik ya, kalau klinik kan ada dokternya, tidak klinik sebenarnya gitu ya, yang harganya itu mahal banget 1,2 juta gitu ya, satu paket. Dan Tapi itu abal-abal ya, Umi ya. iya, jadi kan kalau harganya mahal itu Jadi harga tuh nggak menjamin ya. ternyata harga nggak menjamin ya teman-teman ya, bisa jadi harga mahal untuk abal-abal itu bisa jadi. Dan waktu itu izin bapak itu selama bulan tengah saya di tengah, tapi mulai aneh ketika kalau siang itu merah Panas ya. gitu ya. Panas, merah, dan kalau malam itu putih kayak mayat gitu. Jadi memang teman-teman kalau orang lihat izin banget gitu ya, sampai orang itu terpesona semua dan orang akhirnya jadi banyak pakai produk itu tanpa dipakai gitu ya. Tapi karena menyadari akhir udah mulai kelihatan tulang-tulangnya mulai tipis gitu ya, ternyata itu adalah pembuluh darah yang mulai Melebar. ya, melebar karena itu kandungan kimia. Teman-teman cek deh kulitnya, kalau misalnya teman-teman itu kulitnya mulai tipis, ada pembuluh darahnya itu mendingan stop ya, stop kantor. Karena ketika pembuluh darahnya pecah juga Bahaya. Iya bahayanya. Umi pernah, itu tuh Umi pernah dulu gitu ya, itu bahkan beberapa bulan setelah Umi stop pun pernah pembuluh darah pecah itu ini pembuluh darah gitu ya, kalau dulu pernah lihat gitu ya. Jadi kalau Merah gimana tuh? ya, jadi dia kayak gimana ya, Umi menjelaskan. Jadi dia merah kayak nggak ada darahnya tapi nggak ada. Tapi nggak keluar di dalam. Jadi dia merah. Itu pembuluh darah yang pecah di kulit gitu ya. Itu kalau panas ya, berarti ya, berjam-jam ya. itu seperti itu merah. Jadi kayak bercak sama kayak bercak darah tapi sedikit. Mulai sini mulai melebar. Nah itu mulai lebih ketakutan sekali. Itu di dalam seperti kayak gitu, di dalam dari dalam. Dia merah, Merah, dia merah kayak merah bentuk darah gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak darah-darah tapi dia Jadi itu bahaya banget ya teman-teman ya, sampai kelihatan kayak pembuluh darahnya pecah ya, Umi ya. kemudian nanti dia hilang sendiri. Oh, hilang sendiri lagi. Tapi kalau konsumsi masih pakai terus Terus kan ulang lagi pasti ya makin tipis gitu ya. Belum terlalu bahaya, tapi kalau terus-terusan memungkinkan banget. Iya
teman-teman. Jadi memang harus pandai-pandailah dalam memilih produk ya. Seperti tadi ini sampaikan, harus cek dulu. Lagi sekarang ada cek online BPOM ya Umi ya. Cek online ya, ya. Terus di halal pun juga sama. Jadi yang pilihlah produk kecantikan itu yang memang aman untuk kita secara pribadi dalam jangka waktu lama. Jangan amannya sekarang cantik sebentar gitu ya. Dan harga pun nggak menjamin teman-teman, seperti yang Umi tadi sampaikan. Pada masa itu 1,2 tuh lumayan loh, mahal banget. Iya kan, kalau sekarang aja juga lumayan nih. Jangan apalagi 12 tahun yang lalu bener. ya makanya ketika Umi mengalami hal demikian, kebetulan ada di Umi kan dokter kecantikan di Jakarta gitu kan. Ini ke Jakarta, dia lihat ini kayaknya mukanya ini ada yang aneh, dia kayak pakai krem abal-abal gitu ya. Akhirnya kita ini kan lakukan kan, masa iya gitu ya. Kemudian setelah dijelaskan bentuk krem yang abal-abal seperti apa dibandingkan dengan krem yang jelasnya sama sedikit gitu ya. Cuma beda kemasan aja. Nah ini perhatian teman-teman yang banyak yang pelaku-pelaku nakal seperti itu. Akhirnya saya memutuskan berhenti. Nah dalam berhenti itu untuk bukannya memakai bulan takdir. Ya Jadi pas nanti apa nih efeknya di wajah Umi? jerawatan langsung ya. Jadi waktu itu Umi kan langsung memutuskan jual juga krem dokter adanya Umi. Kemudian Umi juga mulai merintis Amani gitu ya. Tetapi pada saat yang sama juga muka ini masih penyembuhan. Jadi terus melakukan treatment dokter gitu yang kayak treatment peeling gitu ya. Kalau treatment peeling itu treatment pakai cairan kimia, EPA, BCA gitu kan. Kita olesin kemudian mukanya terbakar, luka, solusi gitu kan. Jadi selama 7 hari sampai 14 hari. Kemudian jerawatan lagi, chemical peeling lagi, seperti itu terus sampai hampir 2 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang bersih Ya, sambil terus apa namanya diganti dengan krem yang lebih aman lagi ya. Jadi teman-teman efeknya ketika kita pakai krem abal-abal apalagi yang mengandung merkuri, mungkin udah tinggi itu bisa 10 tahun racunnya itu nggak hilang ya, gitu ya. 10 tahun ya. Jadi untuk kemarin itu pakainya cuma 2 bulan, 2 bulan setengah lah. Pakai ketiga itu nggak habis. Jadi itu efeknya buat tahun-tahun ya kan, teman-teman ini dirawat kecil, dirawat besar, lama banget ya. Dan padahal sebelumnya COVID kan nggak terlalu bermasalah, gitu cuma sekedar gosok aja gitu pagi-pagi. Gara-gara pakai itu jerawatan, lubuk flek-flek hitam juga nggak ya. Jadi untuk teman-teman yang misalnya belum sama utara itu hati-hati ya. Nanti bukannya orangnya malah hilang. Iya, karena kan kulitnya terkelupas teman-teman. Otomatis yang tadinya lapisan kulit ini nih tebal nih jadi tipis. Nah bisa tadi pecah pembuluh darah. Nah itu bisa menyebabkan tua juga teman-teman. Karena nggak ada lagi nih yang membuat kulit kita menjadi lebih bersinar gitu ya, bercahaya, ya kan. Nah jadi tadi teman-teman Umi juga ngebahas nih kalau wajahnya kan pernah juga kayak flek gitu ya Umi ya. Terus juga mungkin dirawatin. Nah itu kan merupakan salah satu penuaan dini. Ya kan, salah satu penuaan dini yang menyebabkan kulit juga seperti kusam, kuan, itu kurang bagus. Solusinya itu gimana sih? Tadi selain Umi melakukan chemical peeling ya, otomatis kan ada treatment lain gitu. Nah tentu saja teman-teman selain dari chemical peeling, dokter lah ya, apa namanya itu yang harus dilakukan. Selain itu juga tetap harus facial secara rutin. Nah kenapa facial ini harus dilakukan secara rutin? Ini masih banyak mitos yang orang itu takut facial. Iya nggak? Iya kan? Takut facial. Kalau udah facial jerawatan itu juga tergantung kepada terapis atau peralatan yang digunakan. Ya makanya pastikan salon-salon yang bersih, yang steril ya. Nah sebenarnya facial ini sangat diperlukan ini. Kenapa? Karena facial itu salah satunya sebuah proses pembersihan wajah itu secara maksimal. Misalnya kayak gini teman-teman, kita punya rumah ya kan, setiap hari kita sapu nggak? Sapu kan? Sapu dan sapu. Nah proses nyapu dan ngepel itu sama kayak kita cuci muka pakai sabun, cuci
bersih rumah, kita nyapu, kita ngepel, kita angkat semua kursi-kursi, di bawah-bawah kursi, di bawah lemari, di bawah meja gitu ya. Semuanya kita bongkar supaya apa? Supaya lebih bersih lagi. Kemudian mungkin di plafon-plafon kita bersihkan supaya nggak bisa ngotor. Nah seperti itulah kira-kira facial gitu ya. Walaupun sudah kita sapu terus, ya, walaupun kita bersihkan terus, tetapi kebersihan itu nggak bakalan maksimal teman-teman. Makanya sebulan sekali kita butuh facial tadi yang membongkar semua gitu ya. Nah, mungkin teman-teman punya komedo atau punya apa sel kulit mati, itu kalau nggak bakalan lepas kalau teman-teman nggak melakukan facial gitu ya. Kalau kita buka pakai bersih, pakai alkohol, ya cuma sekedar luarnya aja ya. Membersihkan kotoran-kotoran. Tapi untuk lemak-lemak yang bersumbat, untuk kulit mati, itu tidak terlalu. Nah, makanya kalau kenapa ada sel kulit mati? Karena kulit kita itu meregenerasi itu setiap 25 hari sekali. Itu kalau untuk umur 20 tahun, 25 hari sekali. Oh berarti yang kurang sebulan ya? Iya, betul. Nah, kalau di atas 40 dia regenerasinya lebih lama lagi sampai 2 bulanan. Ya, 1 bulan setengah sampai 2 bulanan baru regenerasi lagi. Kemampuan regenerasinya berkurang. Makanya kita butuhkan facial tadi. Kalau untuk anak umur 18 tahun ke bawah, dia regenerasinya lebih cepat. Makanya nggak perlu facial. Gitu. Mereka tuh kulitnya tuh bagus terus gitu ya. Tapi setelah 18 tahun ke atas, dia mulai sampai 25 hari sekali. Berarti di sana ada muncul sel kulit baru secara alami, dan sel kulit mati itu akan ada secara alami juga. Tapi harus dibantu dilepas. Kalau nggak dibantu dilepas, ya akan numpuk. Ya. Nah, kalau teman-teman misalnya ini karena tuntutan pekerjaan pakai cushion misalnya, pakai bejak badan dan sebagainya. Rangkaian produk yang Iya, pakai rangkaian produk. tebel lah jadi gitu aja ya. Itu membuat lebih parah kandungan ya. Dan pembersihannya harus apa namanya lebih intens. ya. Teman-teman bisa juga cuci muka, nggak facial. Kemudian teman-teman setiap hari pakai condition lagi, numpuk lagi, kemudian teman-teman cuci numpuk lagi seperti itu terus, makanya mukanya bisa jadi usap. Iya. Kalau tadi juga tadi kondisi kan yang kan pori-pori yang Ya, nggak dibersihkan. dan mulai bisa dirawat juga. Nah ini ya, ini salah satu yang kita kerjakan ketika kita tidak aktif. Jadi buat teman-teman yang terbiasa pakai kosmetik aktif karena pekerjaan itu harus bisa minimal kapan sebulan sekali, Satu kali ya, karena minimal 25 hari sekali minimal. 1 bulan 1 sekali. Nah, jadi memang facial sebetulnya memang sangat membantu banget ya Umi ya. Tapi facial tuh bisa membuat kulit jadi lebih tipis nggak sih dengan rangkaian ini? Enggak sama sekali. Enggak. Dibersihin bener ya Umi ya. Enggak sama sekali ya, justru facial itu membantu membersihkan sambil topinya. Jadi kalau teman-teman berpikir itu tambah tipis itu enggak sama Enggak sekali. ya. Nah, jadi beda teman-teman dengan menggunakan krim yang berbahaya sama facial tuh beda. Jadi ya soalnya kan ada yang berpikiran kalau facial tuh nanti kulitnya jadi tipis, makanya nanti tumbuh jerawat, nanti jadi kecanduan gitu Yang kan. kulit itu cuma satu produk yang memang membuat kulit jadi tipis ya, atau kayak mikrodermabrasi. Tapi sesekali memang kita perlu menipiskan, bukan menitikan ya, atau membantu erosi ya, bahasanya itu membantu mengikis sel kulit mati yang atas tadi, karena ya itu tadi kalau yang belum tebal jadi usap kulitnya ya. Sesekali memang harus kita bantu menipiskan. Yang tidak boleh itu adalah menggunakan yang setiap hari dia menipiskan terus ya, yang lupa setiap hari perubahan tipis. Tapi kalau sekedar facial sama kayak nyambung mata dinipiskan nggak sih? Enggak ya, karena kan kita beres-beres Iya. ya, pori-porinya gitu ya. Dan itu pun juga yang diri kan 1 bulan 1 kali, nggak setiap hari seperti penggunaan krim gitu ya Umi ya. Nah teman-teman tadi ya yang udah bertanya juga mungkin udah bisa dipahami, yang dijelaskan, gitu, yang baru menonton atau baru bergabung pun gitu ya. Ini banyak banget manfaatnya gitu ya. Karena judul kita menelan benua, jadi pasti akan banyak banget ini apa sih membahas tentang kulit wajah gitu. Iya.
Nah tadi kan Umi menyampaikan yang kayak penuaan dini lah contoh-contoh. Berarti kita sebetulnya itu bisa mencegah ya Umi ya. Cara mencegahnya itu selain kita facial tiap bulan, itu apa lagi Umi? Nah, kita sampai masuk aja. Boleh, udah kali ya. Coba Mbak Nuri nggak bantu, udah kali ya Mbaknya. Jadi kita sedikit udah ke atas. Nah gitu. Sekarang masuk ya, sampai kita jelaskan ya. Biar teman-teman yang mungkin belum pernah kamar di pantai, pokoknya wartawan ada 10 orang. Sampai lo di belakang. Ini mau dikatakan banget ya teman-teman ya. Ini adalah agak kolam, karena dulu masuknya lewat sana. Tapi sekarang ditutup. Masuknya lewat sana, sekarang ditutup. Masuknya di dalam ini. Nanti ini akan diubah menjadi ruang pribadi semua, gitu ya. Jadi menjadi ruang pribadi semua. Kalau ini sebetulnya hanya bagian. Dan nanti di Amani Pantai ini dindingnya akan diubah menjadi apa kayak Suasana baru ya Umi ya ini ya. minimalis lah yang nggak terlalu berwarna ya. Kalau dulu itu warna coklat, warna merah, warna hijau, warna ungu ya suka-suka Umi lah gitu ya. Kapan Umi lagi sir warna ungu, warna Nah, merah? sekarang nggak bisa kayak gitu lagi gitu ya. Jadi ini nanti bakalan jadi ruang pribadi Umi ya. Wah, ini enak banget nih teman-teman. Nah sambilan nih teman-teman tadi bersambung ya Umi ya. Cara tadi mencegah gitu ya, mencegah penuaan dini selain facial nih. Facial 1 bulan sekali apalagi nih. Nah, jadi kalau untuk wajah, kalau kita apa namanya untuk secara fisik lah, ya bisa secara psikologis. Nanti kita bahas secara psikologis ya. Iya. Kalau secara fisik facial, ya. Selain teman-teman juga kita di rumah itu harus rajin nyapu tiap hari tadi ya, yang disilakan rajin nyapu tadi. Tentu saja setiap hari harus rajin membersihkan muka, pakai susu bersih, pakai facial wash itu area itu tidak boleh dilewatkan ya. Dan apalagi teman-teman yang selalu beraktivitas di luar rumah, pulang rumah jangan ngapa-ngapain dulu langsung cuci muka, ya langsung cuci muka. Kemudian apalagi pas cuci muka kemudian teman-teman oleskan tengah malam kalau sebelum tidur oleskan serum ya, karena serum ini sangat membantu ya. Jadi untuk awet muda itu salah satunya produk Connecting is okay. jadi produk yang salah satunya produk yang bisa membuat wajah awet muda itu terbanyak kandungannya itu di dalam serum dan serum ya. Kalau nggak siap biasanya banyak kandungan global dan akhlak sunscreen. Ya, ada dari Mbak Rifanti Rani. Umi, usia aku 25 tahun, kalau misalnya pakai serum nggak apa-apa? Boleh ya, di atas 18 tahun ya Umi ya tadi ya. Terutama di atas 21 ya. Di atas 21 ya. Jadi kalau usia di atas 21 tahun itu malah wajib ya, wajib dalam artian bukan wajib dari apa ya, wajib pakai serum dan krem malam. Nah, jadi jangan terlambat ya, jangan terlambat. Karena kalau udah di atas itu baru kita mau perawatan itu luar biasa susahnya Mbak juga. Karena misalnya udah mulai muncul flek, udah mulai muncul kerutan. Nah, kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kalau kita ngobatin itu biaya akan lebih mahal lagi. Misalnya flek itu kalau misalnya di laser sekali laser 2 juta teman-teman. Dan itu nggak bisa langsung, laser itu nggak bisa Bisa berkali-kali pasti Nah, ya Umi sekali ya. itu nggak bisa butuh waktu berkali-kali dulu buat laser gitu ya. Tetapi kalau teman-teman rajin perawatan ini tuh dari usia 21 tahun, rajin facial, rajin pakai serum, krem malam, insya Allah kulitnya akan lebih terkontrol, terjaga gitu ya. Dan tentunya harus pakai sabun setiap kali keluar dari rumah. Jadi harus jaga gitu ya Umi ya. Nggak langsung kena paparan sinar matahari. Nah, teman-teman sebenarnya penjelasan Umi hari ini itu sangat lengkap di setiap bidik-bidik Amani. Makanya kalau Amani bidik kelas, apalagi cuma 10.000 Ya, ya, benar. itu jangan sampai terlewatkan ya. Tapi juga kita ini juga minta maaf karena memang peserta dibatasi. Iya, peserta dibatasi karena kita juga masa pandemi ya, yang biasanya mungkin bisa sampai 20 orang, sekarang cuma 10 orang karena kita harus tetap jaga jarak. Makanya jadi teman-teman nih harus sering kepoin karena kalau share baru sebentar nih udah banyak yang datang. Satu jam bisa 1 jam langsung tutup loh, bener.
ya. Bahkan sampai kita belum share sebarluaskan, baru kita buat status di WA aja udah pada booking. Udah ada langsung tutup. Iya, sebenarnya di sana nanti banyak sekali penjelasan tentang kulit ini. Merawat kulit ini sebenarnya susah-susah gampang, gitu ya. Jadi yang susah itu enggak, dibilang gampang enggak, tapi butuh konsistensi dan konsistensi. Kenapa butuh konsistensi? Teman-teman nggak bisa kalau misalnya teman-teman mau perawatan langsung mau facial bla bayar mana-mana langsung facial sekali. Itu nggak bisa diarahkan cuma gitu ya. Apalagi kalau masuk salon sekali mau langsung kayak saat ini gitu ya. Nah itu nggak bisa karena harus konsisten ya, setiap bulan teratur. Itu yang paling penting dalam perawatan wajah dan rambut ini. Iya. Nah jadi itu ya teman-teman tadi ya. Nah mungkin tadi kan membahas tentang serum yang wajah juga udah bahas tentang serum. Nah ada nggak sih kayak kita kan pertama tadi Umi bilang harus tahu jenis kulit gitu ya. Tapi kalau rangkaian khusus yang untuk membuat kita selalu awet muda saat kita menggunakan serum itu apa Mi? Kalau misalnya rangkaian dari Orang kayaknya rangkaiannya memang ada yang mungkin nggak tahu nih tadi pakai serum aja tanpa harus pakai krim, ada yang cuma pakai apa aja. Jadi memang bagusnya kayaknya kita infoin nih rangkaiannya nih. jadi rangkaian wajib aja ya, rangkaian wajib aja tentu saja namanya kemudian teman-teman pakai facial pembersih khusus wajah ya. Jadi teman-teman juga tahu harus pasti sabun wajah itu harus kayak gimana. Sabun wajah itu bukan berarti sabunnya banyak busa enggak, tapi sabun yang memang betul-betul membersihkan wajah sampai ke dalam gitu ya, deep cleansing gitu ya, sampai ke dalam walaupun nggak banyak busa. Nah justru sabun yang bagus itu yang nggak banyak busa, berarti dia yang sedikit bakterianya gitu ya. Nah kemudian ciri sabun yang bagus tidak banyak busa, tidak pakai pewangi dan tidak pakai pewarna. Nah tidak pakai pewarna. Ya salah satunya ada di facial wash-nya. Yang kedua setelah pakai facial wash teman-teman pakai toner. Nah pakai toner ya. Fungsinya itu untuk membersihkan sisa-sisa apa namanya facial wash tadi untuk membedakan membersihkan pori-pori untuk membuatkan bisa pakai toner gitu ya. Nah biasanya teman-teman kalau udah pakai facial wash udah pakai toner itu dioleskan saja di kapasnya itu udah kelihatan masih kelihatan sisa-sisa pembersih. Oh gitu ya. Nah, makanya toner itu bagus sekali. Rangkaian yang kedua setelah facial wash ini saya Ini bukan bilang untuk nyegerin aja ya kan ini ini ya. rangkaian yang saya bilang wajib-wajibnya aja Yang wajibnya nih, teman-teman. simple lah gitu ya. Kemudian setelah toner teman-teman pakai serum. Kenapa pakai serum? Ya, serum ini molekulnya lebih kecil daripada krem, jadi dia bisa masuk di dalam apa namanya lebih efektif lah ya untuk menutrisi wajah ya. Serumnya serum apa tergantung dari kulit teman-teman dan kebutuhan kulit teman-teman. Kalau misalnya jerawat pakainya serum after. Kalau misalnya kulitnya biar tampak awet muda lincah gitu, bisa pakai serum anti-aging atau serum gold gitu ya, yang banyak kandungan kolagennya. Kalau misalnya kulit teman-teman itu apa namanya apalagi ya misalnya banyak ya, jadi serum itu banyak. Misalnya kulit teman-teman itu berat itu bisa pakai serum whitening atau serum brightening gitu ya, supaya kulitnya menjadi lebih cerah gitu. Jadi serum itu penting. Yang terakhir adalah pakai krem baik siang maupun malam ya. Kalau siang teman-teman harus pastikan kremnya itu ada sunblock minimal SPF 30. Nah SPF 30. Nah SPF ini boleh dibantu kenapa sih harus SPF 30? Ya. Ada yang nggak tahu mungkin kan SPF itu apa gitu. jadi SPF itu sunblock protector factor yang juga mampuan kompresi itu melindungi kulit wajah teman-teman dalam berapa jam ya. Kalau SPF itu misalnya SPF 30, nah 30 kali 20 lebih
pas pagi pakai sampai pulang lagi padahal kita seharian di lapangan. Itu enggak. Pantas nih sampai ada yang ngomong tuh kalau misalnya udah pakai padahal udah pakai sunblock ya aku masih hitam aja gitu kan masih putih. Ternyata harus belajar sekali. Walaupun tetap aja kayak kemarin kan juga pakai sabun ya 150 padahal gitu ya, tetap aja itu aja masih kurang gitu ya, itu aja masih kurang karena ketika kena air kan sabunnya lepas gitu, terpaksa pakai bumbu juga gitu ya. Tetapi ya itu tadi paling tidak ada protektor lah sedikit tidak langsung gitu. Karena pengaruh sinar matahari itu bukan cuma sekedar membakar, bukan cuma sekedar membuat kulit hitam, tetapi juga mempengaruhi sel-sel sehingga kulitnya kita paling juga. Nah itu yang harus kita antisipasi ya, dia jadi mudah berumur ya kalau misalnya orang yang mau bekerja sering bekerja di lapangan gitu ya, kayak misalnya apa itu, apalagi kalau pakai sunblock, pakai kerudungan itu mudah sekali kulitnya menurun menjadi lebih tua, bahkan tua daripada umur sebenarnya. Perhatian banget ya, banyak banget yang Umi sampaikan sampai tadi rangkaian yang memang disampaikan itu yang wajib ya Umi ya, yang membuat kita tuh jadi kulit lebih lembab, lebih awet muda gitu. Nah cuman ini dari tadi ada yang mau bertanya ya dari Aman Pantai ya Bu Yuli ya, ada yang bertanya nih, boleh nih sambil kita sebelum masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Apa pertanyaan? Kulitnya cenderung berflek, facial apa yang paling bagus nih? Oh gitu, jadi tadi rangkaian kosmetik, nah ini perawatan kami, perawatan untuk tubuhnya, untuk wajahnya. Jadi kosmetik dan perawatan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya dia menjadi lebih efektif kalau perawatan dia tanpa kosmetik dia nggak maksimal. Sebaliknya juga seperti itu. Ya kalau kosmetik aja tanpa perawatan juga nggak maksimal ya. Nah kalau Harus berbarengan ya, harus berbarengan. Nah kalau facial yang cocok untuk kulit berflek itu tentu saja yang pertama dia kulit berflek itu biasanya kulitnya kering ya, makanya cari facial atau cari bahan-bahan yang kandungannya banyak pelembab ya, pelembab, kemudian tentu saja kandungannya banyak yang rekening atau rekening ya. Mari kita akan yang banyak pelembab itu ada di facial bond Facial mask ya, bisa gitu ya, atau juga bisa jadi facial whitening. Whitening itu paling ringan lah ya, whitening itu dari masker dari orang ya. Nah itu kemudian kalau untuk lebih apa namanya intensif lagi ya, misalnya fleknya mulai kelihatan itu, teman-teman bisa menambahkan dengan mesoterapi with serum brightening ya, brightening atau whitening. Kita ada serum brightening atau whitening, teman-teman bisa pakai mesoterapi. Tapi mesoterapinya di Amani ini tidak pakai injeksi ya, jadi mesoterapi dioleskan, kita pakai gampang jadi mesoterapi juga ya. Fungsinya gampang, dia lebih masuk lagi serumnya. ya kan dia juga menggetarkan kan bisa melancarkan peredaran darah juga ya, galvanik itu yang Itu ini ya, sangat dapat membantu masuk ya. ya. Setelah facial teman-teman bisa mesoterapi, kita ada serumnya yang brightening atau whitening tadi. Itu sangat membantu mencerahkan kulitnya ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sebulan sekali usahakan untuk mikro dan mandasi. Nah ini ada di Amani ya. Mikro dan mandasi ini selain mengulupaskan kulit mati, juga membantu untuk mengurangi trek-trek di wajahnya ya. Nah seperti itu, mikro dan mandasi seperti kita. Jadi kalau Ini kita pengupasan tadi pengikisan tadi yang disampaikan ya Umi ya, yang langsung di kulit bagian atas dikikis ya, bukan bagian fleknya ya Umi. jadi itu lebih efektif, teman-teman facial, kemudian mikro, langsung mesoterapi seperti itu ya. Jadi sebenarnya lebih ringan lah dibandingkan teman-teman harus melakukan perawatan utama dari ekstrim lagi kalau wajah teman-teman sudah terlanjur bermasalah ya. Nah ini ya tadi Mbak facial glow yang ya facial whitening, terus di meso
banget untuk di wajah. Ya. Ya, ini kita mau sambilan keliling juga nggak nih sebelum pertanyaan yang masih ada nggak dijelasin? Kosong, udah kosong. Nah, sambilan ya, jadi kita melihat ini tadi ruang privat nih. Jadi Ini pindah ya berarti ya? jadi ini nggak pindah. Enggak, ini tetap. Ya, Di sini? nanti ini akan jadi ruang privat, suasananya ya. Ya, Dan kebetulan kursi kamarnya juga di sini. Nah ini nanti ruang kerimbat yang lama, ini ya ruang kerimbat yang lama. Ini awalnya ini wallpaper ya, awalnya wallpaper. tapi udah dirubah ya jadi warna. Ini nanti akan dilepasin semua, kaca-kacanya akan dilepasin semua dan ini akan menjadi ruang medipedi ya. Jadi yang ruang medipedi itu akan tinggal di sini. Nah di Amani Pantai ini paling nyaman itu perawatan apa? Medipedi ya, karena kalau melihat sampai tidur di sini gitu ya. Ya tadi kita duduk ya sebelumnya ya, medipedi di sana, nanti akan pindah ke sini. Nanti akan pindah Pindah ke sini ya. lebih nyaman lagi, lebih dikasih lagi medipedinya di luar dari sini. Gitu. Ini belum jadi ya Umi ya, baru nanti ini atasnya juga akan dibongkar nggak nih Dik? Di atasnya? Oh, Di iya. atap semua? Jadi atasnya ini kita cat ya, karena kan memang masih bagus banget dan ini kan Bentuknya tetap kan nih ya? Lekukannya ya. Di sini akan kita kasih wallpaper 3D apa? Wallpaper 3D gitu ya, apakah itu pemandangan dan teman-teman lihat aja. Pokoknya biar lebih nyaman saat medipedi, biar tidurnya Ya. lebih lama nih. Gitu ya. Iya. Jadi apa ada pertanyaan? Iya. Umi mau ngusung konsep apa buat Amani Pantai yang baru? Konsepnya nih. Konsep apa ya? Konsepnya tuh lebih nyaman aja apa guys. ya? Jadi lebih Minimalis. minimalis kayak Minimalis. sekarang aja sih. Jadi kalau dulu kan bayangkan aja 10 tahun yang lalu kan beda banget ya, nggak ada konsep lah gitu. Tapi yang ini Umi lebih pengennya lebih modern, lebih minimalis kayak mediterranean Miara gitu ya. Warna-warnanya juga cari warna-warna yang kekinian buat tapi umumnya nggak bisa dihilangkan karena kalau umumnya hilang marah semua nanti malah drama. Udah drama itu warna Ya. banget ungu. Yang jelas nanti teman-teman akan berasa ruangan Amani akan menjadi lebih lega, lebih nyaman gitu ya, dengan fasilitas-fasilitas terbarunya. Kemudian teman-teman juga nanti akan melihat sesuatu yang baru, akan banyak juga ya, apalagi Ini dari Mbak Itsra. Baca apa? Mbak Itsra. Kenapa sih Umi pilih Amani itu warnanya ungu? Mungkin Kasih tahu nggak ya? kayak Sebetulnya kemarin banyak banget yang yang kayak di logo Amani itu kan. jadi ada yang bilang Amani ya Amani, ada yang bilang ungu itu identik sama janda. Janda. Iya beda gitu ya. Ungu itu warna kebangsaan banget dan ungu itu melambangkan sebuah keagungan gitu ya. Jadi pada zaman dahulu itu orang susah banget loh bikin bahan atau bikin kain berwarna ungu. Dia harus gabungan banyak warna baru menghasilkan banyak ungu. Makanya ungu pada zaman dulu adalah warna yang mahal gitu ya. Susah bikin warna ungu gitu. Jadi warna yang mahal, warna bangsawan karena cuma orang-orang bangsawan saja yang bisa menggunakan baju berwarna ungu karena bikinnya susah gitu kan warna ungu. Makanya warna ungu ini warna yang kelas banget. Iya. Campuran warna kan? Iya, campuran dari banyak warna ya. Jadi nggak gampang untuk membuat warna ungu zaman dahulu kala. Makanya warna ungu itu terkenal dengan warna sultan lah kalau sekarang orang ngomong gitu ya. Warna sultan, warna yang melambangkan keagungan, warna mahal, warna mewah dan terkelas gitu ya. Nah kemudian kita padulah ungu ini dengan gold, dengan silver, kedua gitu ya. Dan warna netralnya warna putih. Yang jelas warna ungu ini melambangkan keagungan seorang wanita ya. Makanya Amani ini udah nggak bisa lepas dari itu. Ya, apalagi kan kita brandnya kan salon muslimah ya udah. Jadi udah memang khusus wanita teman-teman. Jadi brand ungu tuh juga memang masuk banget nih gitu. Apalagi kita ungunya pun juga bukan ungu yang mencolok ya nih ya. Kita ungu kepingan yang memang soft gitu. Ada perubahan sedikit warna ungunya ya, ungunya ketika Amani punya ungu waktu itu ketika jadi dulu itu ungunya lebih gelap, sekarang ungunya itu lebih mengarah ke magenta ya. Nanti akan kita ini kan kalau ini kan logo lama teman-teman boleh Nah, boleh ungunya. ini logo lama gitu ya. Nah ungunya di logo lama ini
ini masih ungu gelap gitu ya, masih ungu gelap. Nah, ungunya Amani yang sekarang ini ungunya seperti ini ya, warnanya lebih magenta ya. Ini lebih mahal lagi ungunya gitu ya. Nah, kayak plafon-plafon yang sekarang ya gitu. Jadi ini kemana ada perubahan ya Umi ya? Ya, jadi ada perubahan ketika kita perubahan ungu dan perubahan warna. Iya. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi ini nanti akan kita ganti semua. Ini warna ungu yang ungu Amani yang sekarang. Sekarang kayak gini. Lebih cerah, lebih soft, Lebih lembut. kemudian lebih muda ya. Lebih mudah. Iya. Nah jadi Umi ini kan udah tadi membahas tentang ruangan dan juga ya. Mau sedikit masuk lagi nih Umi kan tentang menolak benua. Nah Umi tadi kita udah bahas ya, tadi udah banyak tanyakan gitu mengenai kosmetik, mengenai perawatan. Nah, ini kita mau nanya tentang kebiasaan. Ada nggak sih kebiasaan kita yang memang bisa membuat kita jadi lebih awet muda? Kebiasaan gitu ya, apakah kebiasaan makanan gitu ya, atau kebiasaan tidur gitu, misalnya gitu ya. Nah boleh dibagi nih sama teman-teman nih. Jadi tipsnya ini apa saja yang membuat kita itu bisa lebih awet muda. Yang pertama tentu saja makanan yang sehat dan bergiat. Jadi teman-teman yang hobi makan makanan yang misalnya di rumah kayak gitu, itu biasanya akan lebih bagus ya. Konsumsi buah-buahan dan sayur-sayur. Dan kemudian hindari makanan yang atau fast food ya, kayak misalnya makanan-makanan Instan ya, instan gitu ya, kayak instan. instan tuh juga jangan teman-teman itu Iya, pokoknya jangan makan ya. ya. Kemudian hindari makanan yang berlemak kayak pakai santan dan sebagainya. Ya, banyak-banyak makan buah. Ya, banyak-banyak makan buah. Kalau minimal buah pokok aja gitu. Buah-buahan bikin putih gitu ya. Jadi banyak-banyak minum air putih gitu ya. Yang Jadi 8 gelas ya sehari ya. iya, jadi jangan salah teman-teman ini biasanya tuh sering minum es, pakai gula, sampai manis dari itu mulai dihindari ya. Cappuccino. Cappuccino, cappuccino, pop, kayak gitu Pop ya. and Ya. Boba. Oh iya iya. Ya, jadi jangan sampai kebanyakan minumnya kayak gitu, nggak bagus. Kalau sekali oke lah, gitu ya, nggak apa-apa ya. Kemudian teman-teman juga harus dalam itu berpikir positif. Nah ini ya, ini sangat mempengaruhi karena apa? Yang dari dalam ini juga akan terpancar ke wajahnya. Kalau kita misalnya berpikir positif, kemudian wajah kita cerah, kita banyak senyum, banyak senyum, tentu nanti akan mempengaruhi juga otot-otot yang ada di kita. Jadi yang salah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya pikirannya negatif, kemudian itu misalnya sedih terus, kesel terus gitu ya, kan turun ya, bawaannya itu turun ya, apa diri kita tuh kayak turun kayak gini. Nah itu akan mempengaruhi setiap ekspresi kita sehari-harinya akan mempengaruhi, membentuk garis secara permanen. Makanya jangan sampai yang terbentuk itu garis cemberut ya, kalau bisa jangan senyum yang terbentuk ya. Jadi memang setiap hari itu menyambut hari dengan senang, gembira, bahagia, senyum gitu ya. Akhirnya nanti akan terbiasa terbentuklah dari senyum. Kan kalau senyum main semua ya, teman-temannya gitu ya, itu senyum gitu. Yang di rumah juga senyum gitu ya. Apalagi nih senyum itu kan merupakan ibadah ya Umi ya. Sedekah. Sedekah yang paling murah. Jadi teman-teman Senyum. kalau nggak ada uang senyumin aja gitu ya. Dompet kosong gitu. Bukan dompetnya kosong. Aduh, maka senyumin gitu ya. Tapi kalau baliknya tadi kalau teman-teman cemberut, sedih dan segala macam setiap hari kayak gitu, dia akan terbentuk sendiri kan kayak gitu terus gitu. Itu ya. Kemudian ya terakhir tipsnya kalau keluar rumahnya harus pakai kacamata hitam. Wah. Ya harus beli semua. Ini kacamata hitam ya. Jadi ini bukan cuma sekedar terang-terangan apa enggak ya, kacamata hitam juga terbukti secara survei mengurangi polusi wajah. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak pakai kacamata hitam itu kan biasanya silau, ya silau
Amin. Ya, silau banget, gitu kan. Kemudian masa depan itu cerah banget. Jadi mau ngeliat ke depan tuh harus pakai Iya, kacamata. aku pakai kacamata hitam gitu. Jadi jangan bilang orang bilang orang itu sombong banget ya pakai kacamata hitam. Siapa tahu dia mau menjaga kulitnya dari keriput gitu ya. Iya, Kalau misalnya kita silau terus kita kenyitkan dahi gitu kan, kayak gitu itu akan menunjukkan kerutan juga di mata juga gitu ya. Makanya kalau pakai kacamata hitam kan kita dapat kerut. Iya. Olahraga juga ya Umi ya, seru Oh, ya. iya, gitu. Olahraga pasti bagus banget. Terus olahraga minimal jalan kaki gitu ya. Kemudian itu tadi be happy, to enjoy together gitu kan. Jangan pokoknya jangan anggap semua masalah ini harus diselesaikan dengan kita sendiri gitu ya. Karena permasalahan dalam dunia ini banyak sekali. Gak bakalan selesai kalau kita mau selesaikan semua sendiri gitu ya. Tetap bersyukur dengan keadaan apapun, dalam kondisi apapun, sehingga kita tidak mengizinkan apapun itu membuat hati kita sedih, yang membuat apa ya, kita itu menjadi murung, menjadi putus asa gitu ya, yang pasti akan mempengaruhi tampilan manusia. Nah, teman-teman banyak banget nih yang kebiasaan sekaligus tips loh ya yang disampaikan Umi itu banyak banget tadi yang udah disampaikan. Harus perawatan facialnya udah tahu, habis cabut mikro, terus ada meso juga yang dari rangkaian yang wajib kosmetik pun juga harus digunakan supaya membuat wajah kita tidak menua gitu ya Umi ya. Dan yang terakhir kebiasaan ya, kebiasaan yang bisa menopang keseharian kita ya Umi ya, dari segi olahraga, minum air putih ya, terus juga pemikiran. Nah pemikiran ini sangat penting banget tadi ya Umi ya, selalu tersenyum. Wah banyak banget teman-teman. Jadi memang yang Umi sampaikan ini pantas kalau saya menolak menua aja, karena kita memang Karena memang dari kitanya, dari gitu ya, pribadi dari kitanya ya Umi ya. sendiri, kita menolak untuk semua, bukan berarti kita nggak mau tuh, nggak mau bukan gitu ya. Gak mau itu adalah usia nambah terus gitu. Sebuah keniscayaan, jadi nggak mungkin kita hindari, tetapi kita bisa tetap untuk menjadi orang muda, tetap bisa untuk menjadi orang muda. Iya benar. Apalagi pemuda kan sebenarnya sekarang kan dalam definisinya kabarnya pemuda itu 7 bulan sama tua masih muda. Pemuda, iya benar, pemuda ya, kita para pemuda pemudi. Iya, pemuda-pemudi. Iya benar. Umi hobi olahraga apa? Nah, Umi olahraga hobi apa? Umi tuh hobinya suka jalan ya. Saking kemarin jalan, Abi beli apa tuh Mi? Apa sih apa itu? Ya kan Mi kan mungkin sibuk ya, jadi pagi-pagi. Apa nih? Treadmill. Masa kayak jauh ya? Karena tahu ya satu Mi. Dari kamar. Hobi jalan. Ya, hobi jalan-jalan gitu ya. Kalau sebenarnya kalau olahraga, Umi itu kecuali permainan yang memang Umi nggak kuasai ya, kayak voli gitu kan, nggak terlalu kuasai lah gitu ya. Jadi Umi lebih cenderung sih kayak berenang, kayak jalan, kayak gitu sih olahraga yang Yang hari jalan terus Iya, ya. sesekali jalan sendiri. Iya, jadi yang memang buat tubuh bugar lah gitu ya. Cuman kalau kayak main volley di lapangan kurang ini ya. Iya, karena memang ini kan nggak pernah juga gitu ya, kayak main voli, main apa gitu ya, yang bikin apalagi sepak bola gitu. Sepak bola lebih banget. Sepak bola aman. Ya. Nah jadi teman-teman itu ya rangkaian yang sudah disampaikan. Nah tapi membahas tentang perawatan nih. Mau ngasih tahu supaya teman-teman nggak lupa di bulan Januari ini ada promo kan nih. Kita masih ada 2 hari lagi ya Nia. Iya. 3 hari lagi deh sama hari ini 29, 30, 31 ada promo bulan Januari di seluruh cabang Amani. Promonya adalah facial emas ditambah mikro dari harganya 499 jadi 299 nih. Wah diskonnya itu banyak banget. Ya, Ya. ada lagi ya. Dan 3 hari lagi juga Amani Pantai dibuka untuk kemudian tutup minggu sementara. Iya. Coba buka untuk tutup. Iya, teman-teman ya, yang kemarin ambil apa promo hari itu ya. Yang mau ibu ya benar kan ada 22 Desember Februari ya Umi ya. Kan Ada batasnya 2 Februari ya ya. benar. Nah itu yang belum sempat ambil silakan ambil di Amani Pantai karena Amani Pantai akan tutup sementara. Mungkin nanti sampai tanggal 14 Februari gitu ya, supaya teman-teman bisa memanfaatkan segera ya. Dan tolong kasih tahu teman-teman lainnya kalau misalnya yang nonton ini cowok, kasih tahu adiknya, ibunya,
kembali dengan fasilitas yang lebih bagus, lebih nyaman ya, dengan apa namanya fasilitas yang baru, suasana baru, tapi tetap dengan terapis yang lama dan pendiri yang lama ya. Iya. Jangan baru juga. Kalau punya khawatir ini terapisnya jadinya baru semua gitu ya. Jangan Tetap juga ya. jangan takut ownernya juga tetap yang lama. Bahaya nih kalau order yang baru. Jual dong. Iya, dijual dong ya. Nah itu teman-teman ya, jangan lupa tadi sekali lagi saya sampaikan untuk menolak menua, ambil promonya di bulan Januari ini masih ada 3 hari lagi di semua cabang Amani Salam Muslimah baik Bengkulu dan Palembang. Dan untuk Pak Amani Pantai cuma tinggal 3 hari lagi karena kita akan tutup selama 2 minggu ya teman-teman, dicatat tanggal 1 sampai tanggal 14 Amani Pantai tutup gitu. Jadi tanggal 15 buka lagi ya Umi ya, dengan suasana baru ya. Doakan renovasinya lancar. Amin. Dan kita bisa buka tempat ya. Amin. Ya. Sebetulnya Umi kalau di pantai ini kan tadi kita baru bahas 2 tempat, kita mau naik ya Umi ya. Cuma ada yang perawatan gitu ya, karena kita kan membatasi juga. Jadi Jadi udah jam setengah 12 jadi mau sholat Jumat juga kalau yang ya, laki-laki. jadi orang juga sudah mulai perawatan, jadi kita nggak bisa naik ke atas dulu teman-teman. Mungkin nanti lain kesempatan kita akan lihat gitu ya, terutama mungkin pas Amani Pantai buka nih nanti. Ya, Amani Pantai. Ya saksiin teman-teman ya, saat Amani Pantai buka nanti kita akan tampilkan lagi dengan yang tadi ini teman-teman udah lihat ya, yang berantakan yang tadi gitu ya. Dan beda ini sama yang nanti akan kami siarkan langsung ya gitu. Oke, itu aja mungkin hari ini teman-teman Amani kupas tuntasnya udah lumayan lama, tapi sebetulnya membahas tentang menua itu masih banyak banget Umi gitu ya. Sebenarnya makanan kita udah banyak nih, yang mana lagi? nanti kalau Udah banyak banget. mau tahu detailnya lagi tadi yang disampaikan, cara pembuat wajah, tip-tipnya itu ada semua di video Amani. Dan dalam waktu dekat nanti akan ada lagi ya. Ada lagi gitu ya. Beauty kelas amannya akan ada lagi, jadi jangan sampai ketinggalan karena yang Umi sampaikan tadi itu ada dalam beauty kelasnya Aman ya. Terima kasih teman-teman Amani kupas tuntas untuk hari ini. Terima kasih juga Umi Ana udah menyempatkan waktunya gitu ya, luangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara ini gitu ya. Terima kasih teman-teman, kami berdua, saya Cika dan Umi mohon pamit ya. Maaf kalau ada salah kata, dan kalaupun memang ada pertanyaan lagi boleh